Halo semuanya, hari ini kita akan membahas looping pada Python. Sebelumnya, kenalin, nama gua Abdurrahman Maula dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi Sistem Informasi. Akhir-akhir ini banyak nih yang nanya, Bang, sebenarnya apa sih looping itu? Jadi, looping adalah sebuah proses menjalankan kode secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu tercapai. Kondisi yang dimaksud adalah seperti try exit, exit program, atau itu dan lain sebagainya. Gimana kalau programnya tidak diberi kondisi akhir? Kalau misalkan loopingnya tidak diberi kondisi akhir, maka itu akan menjadi infinity loop. Buat yang belum tahu, infinity loop adalah proses looping yang berulang tanpa akhir alias tidak dapat berhenti, sehingga program tersebut ditutup secara manual atau terminal dan perangkatnya dimatikan. Berikut beberapa contoh infinity loop. Baiklah, kami akan membuat kalkulator sederhana dan mudah dibuat dengan menggunakan loop pada Python, yaitu menggunakan while loop. Sebelumnya, kenalin gua Amal Kadir Firdaus yang akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Maula. Kenapa sih harus pakai while loop? Karena kita akan membuat sebuah program yang terus berjalan sampai pengguna itu sendiri memutuskan untuk lanjut atau tidak. Yang kedua, kita akan menggunakan try exit. Buat yang belum tahu, tolong perhatikan. Untuk yang sudah tahu, mohon koreksinya. Jadi, try itu berfungsi untuk menjalankan kode yang berpotensi error, yang artinya bagian yang diletakkan di dalam try adalah bagian yang kemungkinan akan mengalami kegagalan, khususnya jika user salah input. Dengan adanya try, kalau ada error pada program, maka kemungkinan program tidak mengalami crash, namun akan ke exit, sehingga program akan kembali lagi ke awal. Yang kedua, kita akan menggunakan try exit. Buat yang belum tahu, tolong perhatikan. Ketika yang sudah tahu, mohon koreksinya. Jadi, try itu berfungsi untuk menjalankan kode yang berpotensi error, yang artinya bagian yang diletakkan di dalam try adalah bagian yang kemungkinan akan mengalami kegagalan, khususnya jika user ingin salah input. Dengan adanya try, kalau ada error pada program, maka kemungkinan program tidak mengalami crash, namun akan diteruskan ke exit, sehingga program akan kembali lagi jadi awal. Oke, sebelumnya kenalin saya Martudi Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Fatim. Kita akan lanjut ke bagian input, karena input ini akan dipakai di perhitungan matematika. Oke, gua akan sedikit menjelaskan tentang float. Jadi, sebenarnya float itu berfungsi untuk mengubah input pengguna string menjadi angka desimal, sehingga bisa dihitung dalam operasi matematika.
float, mengubah teks input user string menjadi angka desimal, sehingga Python bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau tidak diubah ke angka atau tidak menggunakan float, maka Python tidak bisa menghitungnya. Kenapa tidak pakai float di sini? Karena input tersebut bukan angka. Mereka adalah teks yang akan digunakan untuk menguji operator. Apakah menggunakan memasukkan penambahan, pengurangan, perkalian, atau bahkan pembagian. Ini juga harus berupa string, bukan angka. Kalau kamu pakai float untuk ini, maka program ini akan mengalami error. Sederhananya, pakai float pada program kalau ingin inputnya harus dihitung. Jangan gunakan float kalau inputnya bukan operasi perhitungan, melainkan perintah atau teks yang dicek menggunakan string. Oke, kita akan lanjut ke bagian middle program. Saya Agnes Wijaya yang akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan program menggunakan fungsi if, elif, dan else. Bagian ini adalah otak kalkulator atau bisa kita sebut sebagai inti kalkulator. Dia menentukan operasi yang harus kita lakukan berdasarkan input pengguna. Dan kita juga memiliki 4 operasi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan ini akan dicetak menggunakan if, elif, dan else. Pertama saya akan menjelaskan tentang if terlebih dahulu. Kode tersebut akan memberikan perintah kepada Python, yakni apabila seorang pengguna mengetik tambah, maka akan melakukan operasi penjumlahan. Sedangkan untuk bagian ini adalah data untuk memberitahu apa yang harus dijalankan oleh Python. Setelah itu, Python akan memberikan hasil atau output dari penjumlahan yang ia jumlahkan melalui perintah ini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu elif, yang bisa kita bilang sebagai kondisi alternatif. Oke, saya akan sedikit memberi penjelasan tentang elif. Jadi, elif itu adalah pengganti if. Pasti kalian banyak yang bertanya, Bang, kenapa nggak pakai if lagi bang? Karena if itu hanya bisa digunakan satu kali. Setelah fungsi if, maka akan digantikan oleh elif sampai seterusnya. Oleh karena itu, elif dianggap sebagai fungsi alternatif. Maksudnya seperti ini. Jika kondisi if salah, maka akan melakukan kondisi elif, dan seterusnya akan berbentuk elif. Oleh karena itu, elif dianggap sebagai fungsi alternatif. Maksudnya seperti ini. Jika kondisi if salah, maka akan melakukan kondisi elif, dan seterusnya akan berbentuk elif. Di sini saya menggunakan 3 fungsi elif. Bang, kenapa di dalam elif ada if lagi bang? Bukannya hanya if bisa dilakukan dalam satu kali? Oke, mungkin ada sedikit kesalahpahaman tentang if hanya bisa digunakan satu kali. Jadi, sebenarnya if itu hanya bisa digunakan satu kali, bukan berarti if hanya boleh muncul satu kali dalam satu program, melainkan if hanya bisa dilakukan dalam satu tahap atau pertama. Jadi, if itu bisa muncul dalam tahapan while, for, elif, dan else, bahkan di dalam if itu sendiri. Itulah kenapa saya menggunakan if di dalam elif, karena operasi pembagian punya masalah khusus yang tidak dimiliki oleh operator lain, yaitu pembagian tidak boleh dilakukan jika angka kedua sama dengan 0. Jika tetap dilakukan tanpa menggunakan if, maka program akan langsung error. Dengan adanya if di dalam elif tersebut, maka perintahnya akan ditambah, yakni apabila angka kedua sama dengan bukan 0, maka
melakukan pembagian. Sedangkan apabila angka kedua sama dengan 0, maka akan menampilkan peringatan dan mengulangi input. Jadi, saya gunakan if di dalam elif untuk mengatasi kasus khusus seperti kasus pembagian 0. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu else. Jadi, else itu adalah jalan terakhir, yaitu kalau semua kondisi if dan elif salah, maka kondisi else akan dijalankan. Maksudnya kan elif sama dengan tambah, elif sama dengan kurang, elif sama dengan kali, dan elif sama dengan bagi. Jadi selain dari kondisi tersebut sama dengan else. Itulah kenapa saya menampilkan else, operator tidak valid. Gunakan salah satu dari tambah, kurang, kali, dan bagi. Karena yang diinput oleh pengguna tidak ada pada pilihan tersebut. Jadi, input angka pertama dan angka kedua akan dicek oleh tree inspect yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sedangkan operator akan dicek oleh if, elif, dan else sesuai yang saya jelaskan barusan. Oke, sekarang kita akan memberi bagian akhir untuk melanjutkan atau tidak sesuai dengan kehendak pengguna. Oke, sebelumnya kenalin saya Iran Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Agnes. Pada ini program menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin melanjutkan melakukan perhitungan. Pertama, input digunakan untuk menerima jawaban dari pengguna dalam bentuk teks. Kemudian metode straight dan lower dipakai untuk membersihkan spasi berlebih di awal atau akhir dan mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil sehingga jawaban seperti yang kapital atau ya kecil tetap dianggap sama sebagai ya pada umumnya. Setelah itu, program melakukan pengecekan menggunakan if. Jika nilai variabel lanjut bukan ya, artinya pengguna tidak ingin melanjutkan. Maka program menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan kalkulator sederhana dan kemudian perintah break dijalankan. Break berfungsi menghentikan loop sepenuhnya sehingga program keluar dari perulangan dan berhenti berjalan. Dengan cara ini, pengguna bebas memilih apakah ingin menghitung lagi atau keluar dari program. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pramesti dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari program codingan dari kelompok kami, yaitu saya bisa menyimpulkan sebagai flowchart ini dapat menggambarkan alur kerja dari sebuah kalkulator yang sangat sederhana yang dapat dilakukan dalam 4 operasi dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Program ini dimulai dengan menampilkan judul, kemudian meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka dan memilih operator. Flowchart ini menunjukkan bahwa setiap input akan dicek terlebih dahulu dan jika pengguna memasukkan nilai yang tidak valid, maka huruf atau simbol program ini akan memberikan sebuah peringatan dan untuk meminta data ulang. Dan ketika setelah inputnya valid, program memeriksa operator apa yang akan dipilih dan jika operator tersebut salah satu dari tanda tambah, kurang, kali, dan bagi, maka kalkulator akan langsung menghitung hasilnya. Khusus untuk pembagian, flowchart juga menambahkan pengecekan tambahan untuk memastikan bahwa angka kedua tidak bernilai 0. Karena dalam pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Dan setelah hasil ditampilkan, pengguna diberi pilihan untuk melanjutkan perhitungan berikutnya atau menghentikan sebuah program. Jika pengguna memilih ya, alur program kembali ke awal
Dan jika bila memilih tidak, akan program tersebut menutup dan mengucapkan terima kasih. Dan dari kesimpulan saya, secara keseluruhan flowchart ini juga menunjukkan bahwa program kalkulator ini dapat bekerja secara sistematis dari mulai menerima input, memvalidasi, menghitung, menampilkan hasil, dan juga mengulang atau selesai. Dan sehingga program codingan tersebut dapat digunakan dan aman dari kesalahan input data. Sekian dari saya dan rekan kelompok kami ucapkan terima kasih.